Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadiyu Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bis sanadil muttasil al imamil muallif rahimahullahu taala wa adama naf'a bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Qala al aqiqatu, aqiqah ini sudah menjadi bahasa Indonesia, ya, aqiqah. Hukmul aqiqah wa ma'naha wa hikmatuha. Hukum aqiqah, makna dan hikmahnya. Qala al-Hanafiyatu, kalangan pengikut mazhab Hanafi berpendapat tubahul haqiqatu wala tustahabbu. Aqiqah itu hukumnya mubah dan tidak mencapai derajat mustahabbah, ya. Jadi kalau kalangan Hanafiyah mengatakan ini mubah saja, bukan sunnah, ya, tidak sampai pada tingkat kesunahan. Lalu apa alasan mereka kalau akikah itu bukan ibadah sunnah, hanya mubah saja? Li'anna tasri'al udhiyati nasakha kulladamin kana qablaha minal aqiqati warrojabiyyati wal atirati. Karena disyariatkannya kurban itu menghapus setiap penyembelihan yang dilakukan sebelum ada syariat berkurban, minal aqiqati, yaitu aqiqah, war rojabiyati, dan rojabiyah, wal atirah, dan atirah. Ini merupakan 3 tradisi orang-orang jahiliyah. Jadi pada zaman jahiliyah sebelum Islam itu mereka mengenal ada yang namanya aqiqah, ya, ada yang namanya rojabiyah, ada yang namanya atirah. Itu ketiga-tiganya adalah kegiatan penyembelihan hewan, ya, yang lebih sifatnya sosial, gitu. Jadi bukan hanya untuk kepentingan keluarga, gitu, tapi juga untuk diberikan pada orang lain. Nah, kalau kata kalangan Hanafiyah, setelah ada syariat kurban, berarti kebiasaan yang dulu dilakukan orang jahiliyah itu sudah hapus, ya, udah nggak ada lagi, gitu. Itu alasan mereka. Faman syaa fa'ala wa man syaa lam yaf'al. Barang siapa yang mau ya kerjakan, yang nggak mau ya nggak usah, gitu. Yaitu pandangan Hanafiyah. Wa nashu sabata biqauli Aisyata, penghapusan akikah, ya, berdasarkan ucapan Siti Aisyah, nasakhatil udhiyatu kulla dzabhin kana qablaha, ya. Perintah udhiyah, perintah berkorban itu menghapus semua bentuk penyembelihan, ya, yang ada sebelumnya. Nah, ini pegangan orang-orang Hanafiyah, ucapan dari Sayyidah Aisyah ini, istri Rasulullah SAW, yang mengatakan ya setelah adanya perintah untuk berkorban pada bulan Dzulhijjah, ya, 10, 11, 12, 13, ya berarti yang lain sudah tidak lagi, ya. Aqiqah udah enggak lagi, ya, rojabiyah dan atirah itu pun sudah tidak ada lagi. Sementara mazhab yang lain mengatakan ini sunnah, ya. Jadi selain dari Hanafiyah itu masih mengatakan bahwa itu sunnah. Lalu apa itu aqiqah?
Wal aqiqatu adzabihatul lati tudzbahu anil mauludi yauma usbu'ihi. Aqiqah adalah ya azzabihah, hewan sembelihan, allati tudzbahu anil mauludi, yang disembelih karena ada anak yang baru lahir, yauma usbu'ihi, pada hari ketujuhnya. Jadi kalau anak lahir pas hari ketujuh, nah itu disembelih tuh ya hewan. Nah ini merupakan tradisi jahiliyah yang oleh Islam itu dijadikan menjadi syariat Islam ya gitu. Wal aslu fi ma'naha al-lughawi, dasar makna akikah secara bahasa, secara etimologi adalah annahu sya'rul ladzi 'alal maulud. Jadi sebetulnya makna akikah itu apa? Rambut yang ada di kepala bayi yang baru lahir. Itu makna dasarnya. Jadi akikah itu maknanya itu. Jadi anak bayi yang baru lahir itu ada rambut di kepalanya, itu namanya akikah. Gitu ya. Summa asmatal arabu dzabihata inda halqi sya'ril mauludi aqiqatan. Ya. Kemudian orang-orang Arab, ya bangsa Arab itu apa? Mereka melakukan penyembelihan ketika mencukur rambut tersebut. Jadi ketika akikah dicukur, gitu ya, orang-orang jahiliyah ini, maka mereka menyembelih binatang, ya, hewan ternak. Ala adatim fi tasmiyatis syai'i bismi sababihi, ya. Biasanya mereka itu orang-orang jahiliyah menamakan adat kebiasaan mereka sesuai dengan nama penyebabnya. Jadi karena ada akikah di bayi itu, ya, ada rambut di kepala bayi, kemudian dicukur, ya, maka akhirnya apa? Kegiatan itu namanya kegiatan akikah, ya, kegiatan akikah. Dulu itu mereka bukan hanya menyembelih, tapi darah yang keluar dari hewan itu ketika disembelih itu dipoles tuh, ya, ke rambut bayi sampai semua badannya dilumurin. Jadi darah hewan yang disembelih tadi itu dilumuri itu. Itu pada era jahiliyah, ya, di Islam nggak boleh lagi. Kemudian yang berikutnya rojabiyah. Apa itu rojabiyah? Syatun kanal arabu fil jahiliyati yadbahunaha fi rajaba. Yaitu kambing di mana bangsa Arab, orang-orang Arab pada masa jahiliyah menyembelihnya pada bulan Rajab. Fayakulu minha ahlul bait, maka keluarga mengonsumsi daging hewan tadi, wayatbahuna, lalu mereka memasaknya, wayut'imuna, dan memberikan makan kepada orang lain. Itu kan sikap dermawannya orang-orang Arab jahiliyah. Jadi kalau bulan Rajab mereka itu ada tradisi, ya, ada tradisi motong kambing, kemudian sebagian dimasak untuk dimakan sendiri, sebagian lagi dibagi kepada tetangga dan saudara-saudaranya. Itu namanya rojabiyah. Setelah Islam masuk, ya, Islam datang, itu udah nggak ada lagi, dihapus. Kemudian atiro, apa itu atiro? Awwalu waladin linnaqati awisyati yudbahu wa yakuluhu sahibuhu wa yut'im minhu. Atiro itu adalah anak yang pertama, ya, onta atau kambing. Jadi ini ada onta pertama kali melahirkan, atau kambing pertama kali melahirkan, domba itu, lalu disembelih kemudian dimakan dan diberikan sebagian kepada orang-orang sekitarnya. Itu namanya atirah. Jadi mungkin mereka bersyukur gitu, ya, peliharaannya beranak gitu, melahirkan, maka anak yang pertama itu dipotong, ya, kemudian dimasak, dimakan, kemudian juga sebagian diberikan pada orang lain. Itu atirah. Ya, kemudian di era Islam dihapus, nggak ada lagi itu. Wasahihu wakila inna hasyatul lati tudbahu fi rajaba. Ada lagi pendapat yang sedikit mengatakan atiro adalah
kambing yang disembelih pada bulan Rajab. Jadi sama dengan tadi, wafan linadrin, untuk memenuhi nazar. Ya, jadi kalau mereka itu punya nazar maka pada bulan Rajab mereka sembelih, ya, mereka sembelih kambing gitu. Itu namanya atirah dalam pendapat yang lain. Wa qala jumhurul fuqaha'i, mayoritas ulama fikih mengatakan la tusanul atiratu awir rajabiyatu, atirah dan rajabiyah tidak disunnahkan. Wa tusannu lil abi min malihil aqiqatu anil mauludi, dan bapak, ya, orang tua itu ayah disunnahkan untuk melakukan akikah dari harta atau dari uangnya sendiri, anil mauludi, untuk anak yang baru dilahirkan. Jadi dalam tradisi Arab itu kan mereka patriarkal, artinya memang sama sama kita gitu, lebih mengutamakan laki-laki. Maka ketika ada anak bayi baru lahir, ya, yang membiayai akikah itu adalah bapak, bukannya ibu. Nah, nanti ada kesamaan dengan mazhab yang kita pelajari. Ada yang ikut itu, artinya apa? Kalau bukan bapak nggak boleh, ya. Nah, ini seperti tradisi Arab itu yang apa namanya, yang melakukan akikah itu adalah bapak, ya. Jadi kalau ibu, umpamanya ibu punya uang, bapaknya nggak punya uang, ya itu nggak ada akikah, ya. Jadi yang terkena kesunahan itu adalah bapak dari si bayi. Wala tajibu, tapi enggak wajib hukumnya, ya. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadis Ibnu Abbasin, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Ibnu Abbas mengatakan apa? Sayyidina kata apa? Aqqa anil Hasani wal Husaini alaihi wassalam kibasan. Jadi kata Abdullah bin Abbas, Rasul itu mengakekahkan Hasan dan Husain masing-masing satu domba, ya, satu domba. Nah di sini ada pertanyaan, lah kok yang akekahin Nabi, gitu ya? Kan Hasan Husain itu anak Sayyidina Ali. Nah kenapa yang mengakekahkan Nabi gitu? Nah ini sebagian ulama mengatakan bahwa memang Hasan dan Husain itu untuk kebutuhannya Nabi yang memenuhi. Satu itu alasannya. Yang kedua, ya, alasannya boleh jadi Nabi minta izin kepada Sayyidina Ali untuk mengambil alih, ya, akikah atas putranya, ya, kedua putranya. Itu boleh kalau minta izin gitu, ya. Umpamanya bapak punya uang gitu, ya. Kemudian cucu lahir, ya, cucu lahir, dan kebetulan bapaknya si cucu itu lagi yang punya duit, ya. Maka sebagai kakek gitu yang sayang kepada cucunya, dia bilang apa? Udah nanti saya akikahin, ya. Nah, itu dimintakan izin kepada orang tuanya. Sebab dia sama dengan sama dengan korban, ya. Korban itu kalau kita akan berkorban untuk orang lain itu harus seizin dari yang bersangkutan, seperti dulu pernah saya jelaskan. Ya, maka sama dengan akikah. Kemudian ada sabda yang lain, ma'al gulami aqiqatun. Anak itu, ya, sunnah untuk diakikahkan, fa'ahriku anhu daman, maka sembelihlah hewan untuk anak tersebut, wa amitu anhul adza, dan hindarkan mereka dari berbagai hal yang menyakitkan, ya. Kemudian dari yang lain Nabi mengatakan apa? Kullu gulamin rahinatun bi aqiqati, setiap anak itu tergadai dengan akikahnya. Tudbahu anhu yauma sabi'i, disembeli pada hari ketujuhnya, ya. Wa yusammi fihi, dan diberi nama pada hari ketujuh. Wa yuhlaqu ra'su, dan rambutnya dicukur. Jadi kalau kita punya, ya, cucu gitu, ya, ingetin tuh,
diingatkan ya kepada anak kita bahwa kalau ada rezeki pada hari ketujuh sembelih, ya, sembelih hewan ternak gitu, jenis kambing, kemudian apa namanya diberi nama, ya, wa yusammi pi, pada hari ketujuh itu disunahkan untuk diberi nama. Anak kita namanya siapa? Lalu apa? Dicukur rambutnya, ya. Setelah cukur rambutnya ditimbang berapa gram tuh rambut, gitu ya. Nanti di apa namanya dikonversi timbangan tersebut dengan perak, ya, dengan perak. Berapa tuh harganya? Nah, uang tersebut kemudian disodakohkan, ya. Ini sebagai pendidikan agar ada tafaul namanya, ya, ada satu pengharapan agar anak kita ini nanti jadi orang yang dermawan, gitu. Dari apa namanya rambut yang dicukur, ditimbang berapa gram, kemudian dikonversi menjadi perak, gitu. Nah, kira-kira berapa duit itu? Nanti uang tersebut disodakohkan, ya. Itu pada hari ketujuh. Itu merupakan sunnah, ya. Wa qala Syafi'iyatu, kalangan Syafi'iyah mengatakan tusannu liman talzamuhu nafaqatuhu, disunnahkan untuk akikah liman talzamuhu nafaqatuhu, untuk orang yang wajib memberikan nafkah kepada bayi tersebut. Ya. Ini hampir mirip nih. Jadi Imam Syafi'i mengatakan ya yang mengakikahkan yang apa? Yang memberikan nafkah. Cuma Imam Syafi'i enggak menentukan bapak atau ibu, ya, atau kakek, gitu. Pokoknya orang yang bertanggung jawab terhadap nafkah untuk anak itu. Kalau memang ibunya, karena ibu yang bekerja, kebetulan mungkin bapaknya entah bagaimana, maka ibunya yang disunahkan. Kalau bapak ibunya memang sedang tidak punya uang, ya, dan kebutuhan bayi tersebut ditanggung oleh kakeknya, maka yang jatuh kesunahan akikah adalah kakeknya. Jadi pada prinsipnya mantal zamu nafaqatuhu, orang yang memang berkewajiban untuk memberikan nafkah. Jadi kalau di atas itu hanya bapak, tapi kalangan Syafi'iyah mengatakan semua orang yang punya tanggung jawab, gitu. Bisa bapak, bisa ibu, bisa kakek, bisa nenek bahkan, ya, gitu. Wa hikmatuha, hikmah diadakannya akikah. Ya, kenapa harus akikah? Di sini Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili mengatakan ada beberapa hikmah. Yang pertama, syukru ni'matillahi ta'ala birizqil waladi, bersyukur, ya, sebagai ungkapan syukur atas nikmat Allah karena diberikan anak, ya, diberikan rezeki yaitu anak, maka bersyukur. Nah, bersyukurnya apa? Dengan akikah. Satu itu. Yang kedua, hikmahnya wa tanmiyatu fadilatil judi was-sakhai, ya, yaitu menumbuhkan keutamaan hidup secara dermawan, ya. Jadi apa namanya, ini untuk menunjukkan, ya, bahwa dalam kehidupan ini kita harus berjiwa dermawan. Maka akikah itu sebagian dagingnya dimasak kemudian dibagikan kepada tetangga-tetangga. Itu merupakan al-jud was-sakha, ya. Kedermawanan, ya, sakha juga sama, yaitu bares, gitu, ya, artinya mau berbagi, gitu. Wa tatibu qulubil ahli wal aqarib wal asdiqai bi jam'ihim ala ta'ami. Jadi untuk mendekatkan hubungan kekerabatan, keluarga dan teman-teman dengan mengumpulkan mereka untuk makan-makan, ya. Itu kan kalau akikah kita ngundang, gitu. Kita ngundang, ya, orang-orang untuk makan bersama. Yang berikutnya hikmahnya adalah maka apa dengan demikian fatasyiul mahabbatu wal mawaddatu wal ulfatu, maka bersemilah, ya, al mahabbah kecintaan, wal mawaddah kasih sayang, ya, wal ulfah kedekatan.
Jadi dengan begitu kehidupan kita di keluarga, di kerabat, di tetangga itu harmonis. Kenapa? Karena kita berbagi. Nah ini menurut Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, hikmah dilaksanakannya akikah. Ya. Berikutnya, jinsuha wasinnuha wasifatuha. Jenis hewan yang dijadikan akikah, ya, umurnya dan sifatnya. Hiya bil jinsi wasinni wassalamati minal uyubi mithlul udhiyati minal an'ami al ibli wal baqari wal ghanami. Akikah itu terkait dengan jenis hewannya, usia hewan, dan terbebasnya hewan tersebut dari cacat, mithlul udhiyah, sama dengan persyaratan hewan korban, ya, jenisnya, ya, semua jenis hewan ternak yang dibolehkan, gitu kan ya, kambing, domba, unta, sapi, sama dengan korban, usianya sama. Kalau domba udah setahun, ya, setahun lebih sedikit, ya. Kemudian kalau kambing sudah kupak, gitu, dan seterusnya, itu sama semua. Kemudian masalah keutuhannya, ya sama. Tidak boleh hewan yang ada cacatnya dijadikan hewan akikah. Itu sama, nggak boleh. Ya. Nah dengan demikian dari uraian ini, ya, bisa diambil kesimpulan bukan hanya kambing yang bisa dijadikan hewan akikah, tapi juga unta, sapi, kerbau. Ya. Jadi bukan cuma kambing dan domba. Cuma kita ini kan tradisinya seperti tradisi orang-orang Arab. Jadi kalau akikah pasti kambing atau domba. Ya. Paling kalau ada akikah itu pakai sapi atau kerbau biasanya pada saat Idul Kurban. Ya, ada orang memang gitu. Ini saya nitip satu akikah. Ya. Karena mungkin sapi berarti ada 7 bagian, diambil satu, tapi bukan korban untuk akikah. Ya. Nah, itu boleh aja. Ada duha, jumlah bilangan akikah. Ya. Oh ya, tapi ada juga lagi nih, maaf. Ada juga pendapat yang mengatakan, tapi ini kill ya, pendapat yang sedikit, mengatakan bahwa sapi dan unta itu nggak boleh. Ya. Tapi ini dalam fikih bahasanya qila, berarti ini pendapat yang nggak terlalu umum. Sedikit ya ulama yang berpendapat begitu. Namun ada yang mengatakan bahwa hewan unta dan sapi, berarti kerbau juga itu nggak bisa dijadikan sebagai hewan akikah. Tapi umumnya bisa. Ya ini hanya qil saja. Oke. Sekarang lihat bilangannya. Ya. Hiya indal malikiyati syatun anidzakari wa awil untha. Menurut kalangan Malikiyah, akikah itu cukup 1 ekor kambing, baik bayinya perempuan atau bayinya laki-laki. Jadi kalangan Malikiyah mengatakan 1 udah cukup. Ya. Anak laki kek, anak perempuan kek, udah 1. Ini berdasarkan hadis riwayat Abdullah ibnu Abbas yang tadi saya baca, di mana Nabi ya mengakikahkan Hasan dan Husain masing-masing 1 ekor kambing. Ya, jadi di sini landasan Malikiyah. Toh ada hadis katanya riwayat dari Abdullah ibnu Abbas, Nabi itu mengakikahkan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain itu masing-masing 1, bukan masing-masing 2. Lalu kata menurut Wahbah Az-Zuhaili, wa huwal ma'kul wal aisaru. Ini yang beliau setuju ini dengan pendapat ini, ya. Kata beliau apa? Wa huwal ma'kul, ini yang rasional, ya. Wal aisar, dan yang mudah, ya. Kalau mesti 2 laki-laki mungkin ada orang, ya saya nggak punya duit ini, bisa cuma 1, gitu kan ya. Nah maka kalau menurut Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, ya, ini merupakan apa? Wa huwal ma'kul. Ini sesuatu yang masuk akal, rasional. Kalau
enggak ada bedanya, satu cukup gitu ya. Wal aisar, dan lebih gampang begitu. Ya. Wa qala Syafi'iyyah wal Hanabilatu, kalangan Syafi'iyah dan Hanabilah mengatakan anil gulami syatani wa anil unta syatun, bayi laki-laki itu akikahnya 2 ekor kambing dan bayi perempuan 1 ekor kambing. Ya, malah ada pendapat di kitab Mawsu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah itu perempuan tidak ada akikah gitu ya. Itu pendapatnya Imam Qatadah dan Imam Hasan. Ya. Mereka makan ada itu arti untuk yang perempuan. Tapi itu kecil pendapatnya. Nah, ini yang kita pakai karena kita ini adalah orang yang mengikuti pendapatnya Imam Syafi'i, maka ketika akikah kalau bayinya laki-laki kita 2, bayi perempuan 1. Itu ya, seperti itu. Kenapa kalangan Syafi'iyah dan Hanabilah mengambil bilangan yang ini? Berdasarkan hadis atau berdasarkan khabar dari Sayyidah Aisyah, di mana Siti Aisyah mengatakan apa? Anil gulami syatani mukafaatani wa anil jariyati syatun. Ya, ini hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Turmuzi, dan disahihkan. Ya, jadi kata Sayyidah Aisyah, laki-laki itu akikahnya 2 ekor kambing yang sepadan, artinya sama gitu ya. Wa anil jariyati syatun, sedangkan bayi perempuan itu 1 ekor kambing. Nah, lalu kenapa dalam hadis yang lain Sayyidina Abbas mengatakan itu Nabi hanya menyembeli akikah itu 1 masing-masing untuk Hasan Husain? Ini alasannya ya, menurut Prof. Wahab Az-Zuhair apa? Ini mahmulun alal jawaz, ya, bahwa 1 pun boleh gitu. Ya. Jadi bukan sesuatu yang saklek, enggak. Jadi kata Prof. Wahbah, hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas tentang Nabi itu ketika mengakikahkan Hasan dan Husain itu hanya 1 masing-masing, ya, itu menandakan apa? Mahmulun alal jawaz. Itu menandakan bahwa 1 pun udah cukup. Makanya kalau kita umpamanya ada mungkin kalau anak udah enggak deh, mungkin cucu gitu, lahir laki-laki, kebetulan kita punya rezeki cuma sedikit, ya, bisa cuma 1, ya udah 1 aja, jangan sampai enggak, wah nanti dah kalau udah bisa 2, enggak, jangan ditunda, ya. Kalau memang kita baru bisa 1, memang terbatas dananya, ya udah 1, ya, sembelih 1. Nanti kalau suatu waktu ada rezeki lagi, ya kok sembelih lagi 1 lagi. Kalau umpamanya terus tidak ada rezeki untuk akikah, ya udah selesai. Ya, ini yang menurut Prof. Wahbah apa? Mahmulun alal jawaz. Ya, jadi mahmulun alal jawaz ini menyatakan bahwa dalil apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Abbas itu mengindikasikan bahwa 1 saja udah cukup. Yang penting sudah akikah. Ya. Wa kasyati subu'un, ya. Dan sama nilainya 1 ekor kambing dengan 1/7 dari hewan sapi. Jadi kalau umpamanya kita punya anak 7 gitu, atau tetangga bareng-bareng tuh, ya, ada 7, lalu sepakat kita beli sapi aja 1 ekor untuk akikah anak kita nih, ya, yang ada 7 nih tetangga-tetangga, maka itu sah, ya. Jadi akikahnya jadi itu. Walaupun umpamanya kita menyembelih hanya 1 ekor sapi atau 1 ekor unta. Nah, kalau kembar ya pokoknya tata'addadul aqiqah bi ta'addudil aulad.
Jadi akikah itu bilangannya sesuai dengan bilangan anak. Ya. Kalau umpamanya ada kembar 5 ya 5-5-nya diakikahin ya. Bukan berarti itu satu kelahiran enggak. Jadi akikah itu untuk satu anak, satu ekor kambing ya, atau 2 untuk laki-laki. Kenapa? Yang tadi ya, kullu gulamin murtahanun bi aqiqati. Setiap anak yang dilahirkan itu tergadai dengan akikahnya. Ibarat barang yang digadai mesti ditebus. Ya, mesti ditebus. Bagaimana tebusnya? Sembelih seekor kambing atau 2 ekor laki-laki. Ya, dari kita menebus itu. Makanya Imam Syafi'i mengatakan begini, begitu pentingnya akikah, umpamanya ada anak belum usia 7 hari dia meninggal dunia, itu tetap disunahkan akikah. Ya, baru lahir hidup gitu ya, baru lahir hidup, meninggal. Menurut kalangan Syafi'iyah sunnah tetap dibikin akikah. Kemudian waktunya, kapan waktu untuk akikah? Tudbahu yauma sabi'i wiladatil maulud, disembeli pada hari ke-7 kelahiran si bayi. Wa yuhsabu yaumul wiladati minas sab'ati, dan diperhitungkan hari lahir itu bagian dari 7 hari. Jadi kalau lahirnya hari Senin, mulai Senin dihitung ya, gitu. Tapi kalau Imam Malik lain-lain hitungnya. Kalau dilahirkan pada malam hari sebelum fajar ya, itu kalau dilahirkan sebelum fajar atau bersamaan dengan fajar, itu wala yu'adul yaumul ladzi widafi, itu enggak dianggap sebagai satu hari itu ya. Jadi wa indal malikiyah yuhsabu yaumul wiladati in walada qoblal fajri aw ma'ah, itu dianggap sudah masuk 1 hari kalau anak tersebut lahir sebelum fajar atau bersama dengan fajar. Jadi umpamanya anak lahir jam berapa? Jam 4, belum subuh, maka itu sudah dihitung hari pertama. Ya. Sudah dihitung hari pertama itu. Itu menurut Imam Malik ya, gitu. Tapi kalau dilahirkan setelah fajar, lahir jam berapa? Lahir jam 5, maka hari itu nggak dihitung. Oleh kalangan Malikiyah, umpamanya tadi lahir hari Senin jam berapa? Jam 5 pagi. Maka itu nggak dihitung hari Senin bagi hari pertama. Hari pertama kapan? Besok Selasa. Tapi kalangan Syafi'iyah mengatakan bahwa mulai anak itu dilahirkan, disitulah mulai hitungan hari yang pertama. Nah mungkin bagi yang mau akikah gitu ya, ketika mau menyembelih itu kan ada ada bacaannya gitu ya. Jadi Allahumma minka wa ilaika aqiqatu fulan ya. Jadi ya Allah, darimu dan hanya untukmu akikah bayi ini. Jadi itu dibaca tuh ketika mau nyembelih ya, Allahumma minka wa ilaika aqiqatu siapa namanya ya, gitu. Walaupun itu nggak wajib ya, itu nggak wajib, tapi dianjurkan karena Nabi kalau akikah beliau gitu. Rasul itu kalau akikah beliau itu ketika akan menyembelih ya beliau baca itu ya. Jadi ketika akikah Hasan dan Husain, Nabi mengatakan apa? Allah bismillah Allahumma laka wa ilaika aqiqatu Hasan ya. Atau bismillah Allahumma laka wa ilaika aqiqatu Husain. Itu Nabi lakukan ya. Kemudian para bapak ibu yang saya hormati ya, bagaimana seandainya ada atau batasan akikah itu kapan sih? Kalau kalangan Malikiyah
akikah itu sampai hari ketujuh saja. Setelah hari ketujuh udah nggak ada lagi, ya gitu. Kalau kalangan Hanabila mengatakan batasan akikah itu adalah akil baligh. Kalau sudah akil baligh berarti sudah habis. Termasuk sebagian pendapat kalangan Syafi'iyah, ya seperti itu. Tapi ya kalangan Syafi'iyah mengatakan bahwa masa untuk akikah itu tidak dibatasi, ya. Nggak ada batasnya. Jadi umpamanya ada yang mengatakan, wah ini saya belum akikah nih, ya lah bapak saya udah nggak ada, gimana? Sedangkan yang disunahkan untuk melakukan akikah itu adalah orang tuanya, ya orang yang memberikan nafkah kepadanya. Nah ini pada sebagian pendapat mengatakan boleh saja orang mengakikahkan dirinya sendiri, ya saya belum akikah nih gitu ya, maka saya bikin akikah untuk diri saya, walaupun menurut yang apa namanya ya bagi Hanafi nggak mungkin, ya, Maliki juga nggak mungkin, nggak bisa, Hambali juga nggak bisa, ya karena sekali lagi apa, Imam Hanafi tidak menyatakan akikah itu sebagai sunnah, ya udah dihapus. Kemudian Imam Maliki mengatakan cuma sampai hari ketujuh saja, udah lewat ketujuh udah enggak. Imam Hambali hanya sampai akil baligh, setelah akil baligh udah enggak lagi, ya. Nah agak longgar Imam Syafi'i, ya agak longgar itu beliau mengatakan bahwa masih boleh walaupun sudah melewati usia akil baligh, ya. Saya kira ini yang kita bahas tentang akikah, ya. Adapun penggunaan apa namanya daging, ya yaitu sama dengan kurban, cuma disunahkan kalau korban itu kan baginya mentah, ya kalau akikah baginya mateng gitu, ya mateng. Dan ada dalam apa namanya ajaran Syafi'iyah Hanabila itu tulang untuk hewan akikah itu jangan dipatahkan. Jadi hanya bagian persendian saja yang dipotong, ya. Yang bukan bagian persendian itu dianjurkan untuk tidak dipatahkan, seperti itu. Ini hal-hal yang sudah umum, ya diketahui oleh masyarakat Muslim Indonesia seperti itu.